Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa limuassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultan al-Yashi'al Qadir al-Jilani radhiyallahu an, wa usun ila ruhi musannif kitab Bidayatul Hidayah al-Hujjatul Islam al-Imam Ghazali rahimahullah, wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah suda, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suke, durung suke nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni
علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا Allah Gusti kula nyuwun pinaringan kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin semuanya, sebelum mengaji mari kita niat untuk mencari ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, sekarang adalah tetap mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karangannya Al-Hujjatul Islam Imam Ghazali As-Syafi'i At-Tusi rahimahullah. Tetap pada masih bab Adabus Shalah bagian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam warwasira annallaha satuhune Gusti Allah Ta'ala iku muttali'un ngerti ala sariratika iku muttali'un ningali ala sariratika ing atase rahasia sira wa nadhirun lan ningali sapa Gusti Allah ila qalbika maring ati sira wa innama fa innama yataqabbalu mongko lamun mestine nrimo sapa Allah Gusti Allah min salatika saking salat sira bi qadri khusyuika kelawan kari-karine khusyuk sira. Jadi Gusti Allah itu Maha tahu apa yang ada di dalam rahasia-rahasia yang kita miliki, dan juga Allah itu Maha melihat di dalam hati kita. Fa inna ma yataqabbalu ya fa inna ma yataqabbalu Allahu min salatika. Jadi sungguhnya Allah itu hanya menerima dari salatmu berdasarkan apa? Bi qadri khusyuika, dengan khusyuk sira, wa khudu'ika lan sikap khudu' sira, wa tawadhu'ika lan sikap andap asar sira, wa tadarru'ika lan sikap tadarru' ndep-ndep sira, wa abuduhu mongko nyembah sirahu ing Allah fi salatika ing dalam salat sira ka'annaka qayastuni sira iku tarahu ningali sira ing Allah. Fa illam takun mongko ora ana sira tarahu ningali sira ing Allah, fa innahu mongko satemene Gusti Allah iku yaraka ningali sira. Jadi di sini kita dianjurkan oleh Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ya dari salat kita dengan ukuran khusyuk kita, sikap khudu' kita, sikap tawadhu' kita, sikap tadarru' kita, dan kita diupayakan agar menyembah Allah dari salat kita dengan sikap ihsan. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita enggak bisa melihat, maka sungguhnya Allah melihat kita.
Fa illam yahdur mongko lamun ora hadir apa qalbuka ati sira walam taskun lan ora meneng apa jawarihuka anggota sira likusuri krana kurangi ma'rifatika ma'rifat sira bijalalillahi kelawan agunge Allah taala. Ini berhadir rahimakumullah, ini tentang bagaimana kita dalam sholat itu bisa menghadirkan sesuatu yang khusyuk, yang khudu', yang tawadhu', yang tadarru', dan kita upayakan setiap kita sholat ibadah itu kita serahkan sholat kita hanya untuk Allah, dan juga kita diupayakan untuk bersifat ihsan. Jadi kita seolah-olah melihat Allah. Kalau kita nggak mampu melihat Allah, maka seolah-olah Allah melihat kita. Ini sikap-sikap untuk bisa kita lakukan sholat khusyuk, ya. Karena apa? Karena sekali-kali dalam hidup kita ini, ya, kita sudah puluhan tahun sholat, ya, sekali-kalilah kita sholat dengan khusyuk. Kita persembahkan secara lillahi ta'ala terbaik untuk Allah. Para hadirin rahimakumullah, nah, mengenai ini sholat ini dalam melaksanakan sholat itu memang orang awam, ya, orang-orang awam itu sulit untuk khusyuk, sebab memang ya salah satunya adalah kekurangan ilmu, tidak tahu caranya bagaimana sholat khusyuk. Dan inilah yang kemudian mengapa khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat atau syarat atau rukunnya sholat. Ya, walaupun orang itu sholat kalau nggak khusyuk tetap sholatnya sah menurut kacamata fikih. Nah, kalau kita melihat tentang bagaimana orang melaksanakan sholat, ya itu ada dua pendekatan di dalam pembagian tentang sholat. Yang pertama adalah pendekatan fikih. Nah, kalau orang sudah pendekatan fikih, ini kebanyakan dari kaum muslimin ketika melakukan sholat. Dari kacamata fikih begini, jadi siapapun yang melakukan sholat, ya, yang penting memenuhi syarat dan rukun sholat, maka sah sholatnya. Ini kalau dilihat dari kacamata fikih. Sebab namanya khusyuk, namanya khudu', namanya tadarru' dan sebagainya itu dalam kacamata fikih tidak masuk menjadi syarat diterimanya atau sah tidaknya sholat. Jadi orang ketika sholat sekedar memenuhi kewajiban saja atau ngisi absen begitu, maka tetap dalam kacamata fikih itu sah, dengan catatan orang itu ketika sholat memenuhi syarat dan rukun sholat. Ini kalau kita melihat dari kacamata fikih. Kemudian pada pendekatan yang kedua para hadirin, kalau yang pertama tadi pendekatan fikih, maka yang kedua inilah yang kemudian ditekankan oleh Imam Ghazali bagaimana sikap sholat kita. Nah, yang kedua ini pakai pendekatan maknawiyah, ya. Tetapi kalau yang pertama kacamata fikih, ya, asal jenengan, saya ulangi, asal jenengan memenuhi syarat dan rukun sholat, maka sholatnya sah, walaupun sampeyan tidak mengerti dan tidak memahami tentang bacaan sholatnya, tetap sah. Tetapi kita anjurkan kepada kaum muslimin yang punya kewajiban sholat tetap belajar dan memahami tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Mengapa? Sebab kalau orang awam, ya, tidak mau belajar untuk meningkatkan kualitas sholatnya, ya, maka ke depan itu kata Imam Ghazali akan mengalami kerugian. Sebab orang yang tidak faham bacaannya, ya, misalnya kita sholat, ya, kemudian habis takbiratul ihram, ya, kita membaca sunnah doa iftitah. Lah, kalau orang faham doa iftitah itu yakin saya pasti dibaca dalam sholatnya. Kalau tidak ada uzur tertentu, karena arti dan makna bacaan doa iftitah itu sangat luar biasa. Ini contoh. Jadi
Kalau kita tidak paham bacaan sholat, maka mulai sekarang kita belajar bagaimana memahami bacaan sholat. Saya yakin hampir seluruh kaum muslimin yang sholat pasti rata-rata hafal tentang bacaan-bacaan sholatnya. Tetapi tidak semua orang sholat yang hafal baca bacaan dan zikir dalam sholat itu tahu maknanya, tahu artinya, ya. Tapi saya alhamdulillah kalau ada orang masih sholat walaupun hanya sekedar untuk memenuhi syarat dan rukunnya, sebab itu masih ya melaksanakan perintahnya Allah. Jadi minimal kita harus paham tentang rukun qauli sholat, ya, kemudian juga rukun sunnah qauli sholat. Jadi mana bacaan yang rukun wajib dibaca, juga harus diusahakan faham maknanya, dan juga tentang hukum bacaan sunnah di dalam sholat juga diusahakan untuk faham maknanya. Mengapa dikatakan rugi ketika orang sholat walaupun dia sah sholatnya dan tidak mengerti bacaan makna sholatnya, ya, maka tetap sah ya secara fikih, tetapi dalam kacamata Imam Ghazali itu orang itu tetap rugi, Makanya kadar sholatnya kalau kita hanya biasa-biasa saja, ya begitu-begitu saja, tidak ada upaya untuk memperbaiki kualitas sholatnya, hasilnya juga begitu-begitu saja. Nah, berarti kita kalau kita berupaya untuk belajar bagaimana cara meningkatkan kualitas sholat kita, maka mungkin juga hidup kita juga seperti cara pandang sholat kita, mungkin saja, ya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin, itu telah memberikan suatu penjelasan tentang orang-orang yang dianggap sukses, orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang berbahagia, orang beruntung, orang yang memiliki kesuksesan, keberhasilan. Apa buktinya? Coba kita baca dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi orang yang khusyuk, yang termasuk khashi'un, orang-orang yang khusyuk adalah dipandang oleh Allah sebagai orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Nah, ini di situ ada kalimat, ada kata aflaha, qad aflaha. Nah, ini berarti sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang mukmin alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka ketika melakukan salat dalam khusyuk dalam salatnya. Qad aflaha, ya. Kemudian ciri orang-orang yang memang berkualitas salatnya, apalagi khusyuk dalam salatnya, khudzur dalam salatnya, tawadhu dalam salatnya, dan juga tadarruk dalam salatnya, maka Allah telah memberikan kriteria orang-orang yang begini. Orang-orang yang mudah melaksanakan kewajiban salat, kewajiban agama, dan juga ringan melaksanakan, mudah melakukan, maka menurut Allah Subhanahu wa ta'ala mereka termasuk orang-orang yang khusyuk. Jadi seperti kita sholat sholat terakhir, banyak kesibukan, ya, sholatnya terakhir, tidak tepat waktu, ya kan? Itu belum khusyuk sholatnya. Sebab masih menganggap sholat itu berat dilaksanakan, masih menganggap sholat itu sebagai beban untuk dilakukan, masih berpikir sholat itu hanya sekedar kewajiban, ya. Jadi target sholat bukan karena menyembah Allah, tetapi terjebak oleh pelaksanaan kewajiban semata. Kalau sholatnya seperti itu saja, ya hasilnya juga seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sholat itu sungguh berat, ya. Allah telah memberikan keterangan pada kita semua bahwa sholat itu memang sangat berat, ya, berat dan beban bagi orang-orang yang memang tidak khusus sholatnya.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi salah satu kriteria orang-orang salat yang khusyuk adalah mereka menemukan suatu kepuasan batin, menemukan suatu kebahagiaan, menemukan suatu keberhasilan dalam hidup, keberuntungan dan sebagainya, dan mudah melakukan kewajiban salat dan tidak berat sama sekali. Maka itu salah satu ciri dari orang-orang yang salatnya khusyuk. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah kalau kemudian ada ungkapan begini, ya, ada ayat Quran misalnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah keji dan mungkar. Tetapi bagi orang-orang yang salatnya biasa saja, kualitasnya biasa saja, tidak pernah meningkatkan kualitas salatnya, terutama dari segi kekhusyuannya, maka ya sama saja. Jadi orang-orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, minimal dalam dirinya sendiri kemungkaran, itu berarti dia telah melakukan sholat khusyuk. Sebab yang bisa menjauhkan diri atau menjauhkan dari hal-hal yang mungkar itu adalah biasanya tidak berlaku bagi orang-orang yang khusyuk. Pasti ketika dalam hidupnya mampu semangat sholatnya, ruh sholatnya, energi sholatnya di luar sholat itu mampu menjaga sikap dan pribadi orang yang khusyuk. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan betul kata guru saya dulu, salah satu sikap atau energi yang akan ditarik oleh Allah adalah kekhusyuan umat ketika beribadah. Ini salah satu yang ditarik oleh Allah, yaitu apa? Semangat khusyuk ketika orang beribadah. Khusyuk ini akan ditarik oleh Allah. Dan kebanyakan orang-orang yang enggak paham ilmu, tidak mau ngaji, dan tidak mau ada semangat meningkatkan kualitas ibadahnya, maka terjebak dengan kewajiban semata-mata. Para hadirin rahimakumullah. Nah, untuk meningkatkan kualitas sholat kita ada pendekatan yang kedua, ya. Apa? Pendekatan maknawiyah. Pendekatan maknawiyah. Apa itu maknawiyah? Orang-orang yang mampu ketika melakukan sholat itu menjalankan esensi dari sholat. Apa esensi sholat itu? Adalah dia faham, ya. Dia faham siapa disembah. Dia faham siapa yang dituju. Ya, ini berarti dia telah melakukan proses maknawiyah dalam dirinya yang dibuktikan dengan kesadaran bahwa yang kita tuju dalam sholat adalah Allah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi orang yang tidak khusyuk, tidak pernah belajar khusyuk atau tidak faham bacaan sholatnya ketika sholat tetap sah, tetapi dari sisi yang lain itu mungkin merupakan salah satu faktor munculnya namanya ketidakkhusyuan. Ya. Sebagian besar ketika orang tidak faham arti bacaan sholat, maka sebagian besar juga enggak faham tentang apa yang dibaca ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu makanya perlu pelatihan, perlu dilatih, perlu dibimbing, perlu diarahkan, ya, agar apa? Agar dimensi hati kita, dimensi pikiran kita itu bisa fokus pada sementara adalah pada bacaan-bacaan sholat. Jadi belajar hari pertama menghafalkan terjemah sholat doa iftitah. Kemudian besok belajar tentang makna Al-Fatihah. Besok lagi belajar lagi tentang makna iktidal, bacaan ruku, bacaan sujud dan sebagainya. Insya Allah sedikit kita belajar, insya Allah akan tuntas. Ini para hadirin rahimakumullah. Makanya para ulama itu kemudian karena banyak orang-orang yang sholatnya hanya sekedar untuk melaksanakan sholat, ya, itu kemudian membagi jenis-jenis orang sholat, ya. Jenis pertama adalah orang sholat awam.
sholatnya orang awam, ya. Artinya tandanya begini kalau awam sholatnya itu sekedar kewajiban, yang penting nggak ketinggalan. Yang kedua tidak paham tentang makna bacaan qauliyah atau perkataan atau bacaan dalam sholat, juga tidak paham tentang makna gerakan di dalam sholat. Jadi ada bacaan, ada gerakan. Juga kadang-kadang orang yang awam ini adalah ya ketika sholatnya itu tidak ditujukan kepada Allah, atau ketika dia sholat itu tidak ingat kepada Allah. Sesuatu yang kita taruh lupa, nyun sewu, kadang-kadang ingat ketika kita sholat. Contoh, jenengan meletakkan kunci sepeda motor di dalam rumah, itu tidak ingat sama sekali di mana kunci tadi. Tapi ketika kita sholat, tiba-tiba ingat, oh kunci jatuh di bawah lemari. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, makanya orang awam ini dibahas oleh para ulama, ya. Ya, agar memahami bagaimana perilaku ibadah orang-orang awam. Mohon maaf para hadirin, orang awam itu bukan orang bodoh, bukan. Secara fikih, orang awam itu adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban agama, ya syariat, ya, itu tidak memiliki perangkat ijtihad atau kemampuan ijtihad, tidak punya kemampuan istimbat, menggali hukum-hukum dengan dalil-dalil ya tertentu, sehingga dia melaksanakan sholat misalnya, dia tidak paham tentang apa hukumnya, bagian menggali sholatnya secara syariat, itu tidak bisa. Maka itulah dikatakan sebagai orang awam. Nah, kalau misalnya orang awam, berarti ya kita butuh bimbingan, butuh meniru, butuh melihat, butuh belajar bagaimana cara ketika kita melakukan suatu amaliyah atau kaifiyah, tata cara sebuah ibadah, terutama yang wajib terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan bagi orang-orang awam itu taklid, taklid boleh di dalam mazhab Syafi'i, ya, dan juga di dalam mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, itu taklid boleh bagi orang-orang awam. Walaupun ada kelompok lain yang mengatakan bahwa taklid itu adalah tidak boleh, ya lebih baik kembali ke Quran hadis misalnya, silakan. Tetapi jangan kemudian menyalah-nyalahkan bagi orang yang memahami dan memilih suatu keputusan bahwa taklid bagi orang awam itu diperbolehkan, bahkan wajib, kalau itu memang menambah dari suatu kualitas keimanan dan kualitas ibadahnya. Apa itu taklid? Sebelum kita masuk dalam isi kitab Bidayahul Hidayah, ya. Taklid itu ya dari kata qallada yuqallidu taqlidan, itu artinya bisa mengalungi leher, bisa artinya menghiasi, bisa artinya meniru, bisa artinya mengikuti. Itu adalah taqlid, ya, taklid. Jadi jangan mamang, panjenengan jangan ragu ketika nggak tahu apa-apa tentang syariat atau tentang ibadah tertentu, ya, kemudian tanya kepada orang yang ngerti. Itu tidak, ya, itu tidak apa-apa, malah diwajibkan ketika kita tanya sesuatu yang tidak mengerti. Tetapi bagi orang yang sok mengerti, ketika ditanya oleh orang awam, ya, jangan kemudian merasa paling mengerti. Ya, ini kebanyakan begitu, ya. Kalau sudah pegang kopiah, kalau sudah pegang serban, berjubah, kemudian jabatannya apa, ya, apalagi terkait agama misalnya, seolah-olah sudah menguasai berbagai bidang keilmuan agama. Ya, kita harus jujur pada diri sendiri. Kalau emang nggak ngerti, ya kita tanya orang yang ngerti, biar kita paham dan tidak salah paham. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi taklid itu apa? Al-ukhdu fihi bi qaulil ghairi ma'a adami ma'rifati dalilih.
Jadi taklid itu adalah mengambil atau mengikuti pendapat orang lain atau ulama tanpa tahu dalil-dalilnya. Kalau kita tidak boleh taklid, ya, ketika kita sholat, maka kita harus memahami dalilnya takbir, dalilnya sujud, dalilnya i'tidal, dalilnya ruku, dalilnya salam dan sebagainya. Jangankan kita faham tentang dalil-dalil sholat, kita bahkan tidak faham bacaan sholat. Nah ini makanya dari mazhab Syafi'i dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk Nahdlatul Ulama itu mewajibkan, membolehkan taklid, bahkan mewajibkan ketika kita agar ibadah kita tidak salah atau tidak ngawur. Para hadirin rahimakumullah, ada orang mengatakan, oh taklid itu adalah perilaku Nahdliyin, perilaku dari ulama Syafi'iyah. Nyun sewu, saya jelaskan, taklid itu tidak hanya domain atau wilayah dari mazhab Syafi'i atau Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU. Saya buktikan ada salah satu ulama dari mazhab Hambali, ya, yang wafat tahun 1368 Masehi di Damaskus, seorang Syekhul Islam dari mazhab Hambali, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Ibnu Muflih Al-Dimaski Al-Hambali. Dalam kitab beliau, kitab Usulul Fiqhi Ibnul Muflih, beliau mengatakan bahwa hukum taklid bagi orang awam itu wajib taklid secara mutlak. Loh ini dari ulama mazhab Hambali. Kemudian ulama Hambali yang lain juga sama mengatakan. Contoh, ada ulama besar dari mazhab Hambali yang bernama Imam Abdul Wafa bin Aqil Al-Baghdadi atau masyhur dengan nama Imam Ibnu Aqil Al-Hambali yang wafat tahun 1120 Masehi di Baghdad. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Wadhihu fi Usulil Fiqhi, mengatakan bahwa orang awam itu wajib taklid. Kalau orang awam wajib taklid, maka menurut beliau orang awam dilarang berfatwa. Yang tidak tahu ilmu bukan bidangnya dilarang berfatwa. Sebab ketika fatwanya keliru dan diterima sebagai kebenaran oleh orang awam, maka itu suatu yang menyesatkan. Jadi kita harus hati-hati, para hadirin rahimakumullah, harus hati-hati, ya. Nah, beliau mengatakan Ibnu Aqil tadi, ya, Ibnu Aqil ulama Hambali, beliau mengatakan orang awam itu wajib taklid, tidak boleh berfatwa. Dan juga orang lain tidak boleh mengambil fatwa atau pendapat dari orang awam, agar tidak terjadi simpang siur, tidak terjadi pemahaman terhadap agamanya, agar tidak terjadi konflik pemahaman antar orang per orang. Sebab nyuwun sewu, kadangkala konflik itu terjadi bukan antara ulama-ulamanya, tetapi terjadi karena orang-orang awam ikut berbicara yang bukan pada bidangnya. Para hadirin rahimakumullah, coba kita lihat fakta di lapangan, ya kan? Tidak semua orang mampu untuk mengetahui dalil. Tidak semua orang mampu untuk belajar dalil. Tidak semua orang mampu untuk menghafalkan dalil, apalagi mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Sebab tidak semua orang punya kapasitas keilmuan sebagai syarat menjadi orang yang bisa berfatwa. Dan juga hampir banyak orang itu punya keterbatasan ilmu dan kemampuan di dalam mengambil dalil. Nah,
Inilah yang kemudian dikatakan oleh sebagian ulama, bahkan al-amal biqaulil ghairi min ghairi hujjatin. Jadi mengamalkan suatu pendapat orang lain tanpa hujjah, mengamalkan pendapat ijtihad dari ulama walaupun tanpa hujjah, tanpa mengerti dalil, itu boleh. Nah, walaupun dia enggak min ghairi hujjatin, tanpa memahami hujjah, alasan, argumentasi. Nah, apa hujjah itu? Hujjah itu adalah sumber hukum, Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, ijma' dan qiyas. Bagi ahlu sunnah wal jamaah itu termasuk Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah. Yang ketiga adalah al-ijma' ulama, yang keempat adalah qiyas. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, keterangan ulama-ulama sampun dijelaskan. Nah, bahkan Quran sendiri itu memberikan peluang kepada orang-orang yang awam untuk bertanya kepada orang yang faham. Coba kita baca surah An-Nahl ayat 43. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu sekalian kepada orang yang ahli zikir. Dalam tafsir dikatakan juga sebagai ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengerti, tidak mengetahui. Jadi jujur saja dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dalam ibadah, praktek ibadah sehari-hari kita itu sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ya, mengaku atau tidak mengaku, itu pasti tidak pernah lepas dari taklid. Sebab setiap orang tidak semua orang mampu untuk melakukan istinbat hukum, menggali hukum dari sumbernya. Sebab juga tidak semua orang itu mengenal atau memahami langsung dari dalil-dalil Quran dan hadis. Coba ibadah apa yang sekali kita lakukan, setiap hari kita lakukan, contoh berwudu, ya, bersuci, berwudu, mandi jinabat atau mandi besar, tayamum misalnya, sholat kita sehari-hari, puasa kita saat ini, kemudian perbuatan ihram, sa'i ketika haji dan sebagainya. Nah, ibadah-ibadah ini seperti berwudu, bersuci, istinja, mandi besar, tayamum, sholat, ini adalah suatu kewajiban yang dilakukan oleh orang, terutama bagi orang-orang yang baru mukallaf. Apa mukallaf itu? Orang-orang yang baru terkena kewajiban agama, yaitu laki-laki yang sudah bermimpi, keluar mani, dan perempuan sudah haid, itu terkena kewajiban. Kalau misalnya taklid dilarang, maka bebannya bagi orang-orang yang baru mukallaf, baru baligh, harus memahami dalil ketika dia mandi besar. Nah, ini harus difahami. Jadi taklid itu diperbolehkan agar ibadah kita itu walaupun tidak benar semua, ya, tetapi minimal kita mengikuti dari pendapat ulama, terutama memilih dari 4 mazhab. Agar nggak salah, agar tidak salah. Jadi tidak mungkin orang anak yang baru balik, laki perempuan baru balik, kemudian dia mengatakan dilarang taklid itu haram misalnya. Ya bagaimana dia belajar baru kebalik, baru haid, kemudian mukallaf, melaksanakan sholat yang pertama, pasti mengikuti orang tuanya, cara-caranya, mengikuti melihat guru-gurunya dan sebagainya. Ini yang saya maksud taklid sehari-hari. Makanya para ulama mayoritas mengatakan bahwa orang awam ketika sholat, ketika puasa dan ibadah yang lain yang tidak dimengerti, maka dia boleh bertaklid kepada ulama atau mazhab. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu yang mumpuni yang kita ikuti itu ada 4 mazhab.
ya dipilih salah satu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa al-amiyyu yajibu alaihil istifta'i wattiba'il ulama, ya. Apa? Wajib al-amiyyu, orang-orang awam, yajibu itu wajib hukumnya, ya, alaihil istifta'i, apa? Meminta fatwa, bertanya, wattiba'i, dan mengikuti al ulama. Ini yang bicara adalah Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, salah satu ulama besar dari mazhab Hambali yang wafat tahun 1362 Masehi di Damaskus. Jadi bagi teman-teman yang mengaku ikut mazhab Hambali kemudian berbeda pendapat dengan mazhabnya sendiri, maka tidak konsisten. Jadi Imam Muflih, ya, itu mengatakan bahwa boleh orang awam, bahkan beliau mengatakan wajib. Loh, lihat dalilnya. Al-amiyyu yajibu, orang-orang awam wajib bertanya dan wajib mengikuti ulama. Ini adalah pendapat yang lain, ya, yang hampir sama yang tadi, yang namanya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, ulama dari mazhab Hambali. Para hadirin rahimakumullah, ya. Loh, itu pendapat mazhab Hambali. Juga tadi ada pendapat Ghazali dari mazhab Syafi'i. Apakah ada mazhab lain? Ada. Contoh ulama dari mazhab Maliki, ya, beliau yang bernama Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, yang wafat tahun 1071 Masehi di Spanyol. Dalam kitab beliau yang bernama Kitab Jami' Bayanil Ilmi wal Fadli, beliau mengatakan orang awam harus taklid pada ulama karena orang awam tidak memiliki kapasitas keilmuan. Jadi menurut mazhab ulama mazhab Maliki ini, beliau mengatakan bahwa para ulama sepakat apa? Orang awam itu wajib taklid kepada ulama. Ini maksud beliau dari tafsir atau kandungan dari dalil tadi ayat Quran An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Beliau mengitu. Ini dari ulama mazhab Maliki. Mayoritas. Jadi panjenengan orang-orang yang tidak paham tentang dalil jangan ragu-ragu, jangan kemudian mamang. Kita ikut apa yang kita lihat, kita ikut apa yang kata ulama, kita ikut pendapat ulama dan sebagainya. Makanya sering kita sampaikan, jangan terjebak oleh moto atau ajakan ayo kembali ke Al-Quran dan hadis. Ini keliru besar, ya. Ayo kita tambahkan redaksi itu begini, ya. Ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Ini yang betul, ya. Saya ulangi, jangan kemudian kita tertarik oleh moto, ya, moto ngaji. Ayo kembali ke Quran dan hadis. Tidak pakai pendapat ulama-ulamaan, tidak pakai pendapat mazhab, ya. Tidak pakai ini itu, langsung kita Quran hadis. Wah, kok hebat sekali orang semacam ini kan, hebat sekali, ya. Gak pakai apapun, tapi buat kitab ya mengutip pendapat ulama mazhab, ya gak konsisten namanya. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi saya ulangi, keliru jika kita mengikuti sebuah ajakan kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang betul adalah apa? Ayo kembali ke ulama untuk belajar Al-Quran dan hadis. Begitu para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian apakah selain Al-Ghazali ada lagi ulama Syafi'i mengatakan taklid boleh? Oh boleh, ada banyak dalil-dalil tentang taklid di dalam mazhab Syafi'i dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, seorang ulama ahli usul fikih, ahli hadis, seorang Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafidh
yang dijuluki oleh orang ulama Syafi'i kecil, ya, yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj, ya, bahwa taklid orang awam mengikuti ulama atau hukum taklid bagi orang awam itu adalah pendapat mu'tamad, kata beliau. Pendapat mu'tamad. Apa maksudnya? Pendapat mu'tamad ini pendapat dari banyak ulama, dipilih para ulama, diakui pendapatnya untuk dijadikan dasar, menjadi pegangan, pedoman, ya, dalam suatu ibadah, sandaran dan sebagainya. Jadi kalau ada yang mengatakan pendapatnya mu'tamad, ya, dalam mazhab Syafi'i, berarti itu artinya apa? Pendapat itu bisa dipercaya, bisa diakui, bisa diandalkan, dan juga bisa dibuat pegangan. Jadi sekali lagi boleh orang-orang awam itu taklid, ya, dari tiap-tiap ulama atau salah satu dari empat mazhab. Nah, ini tentang jenis sholat yang pertama, yaitu sholatnya orang awam. Nah, sekarang para hadirin rahimakumullah, jenis sholat yang kedua, yaitu sholatnya orang-orang soleh. Sholatnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini itu sebelum ibadah itu selalu menguatkan dimensi keilmuannya. Jadi diperkuat keilmuannya, diperkuat ilmunya. Sholat misalnya, maka diperkuat ilmu sholatnya. Zakat misalnya, diperkuat dengan ilmu zakatnya. Jadi dia faham betul dari sisi keilmuan dalam sholat. Nah, orang-orang sholat ini faham, ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Orang-orang soleh ini faham tentang ayat ini, ya, surat Toha ayat 14. Apa artinya? Apa? Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, kalau sholat itu untuk mengingat Allah, dari mulai awal sampai akhir ingat kepada Allah, maka itu salah satu ciri dari orang sholatnya orang-orang soleh. Sebab juga melakukan perintah Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat dengan cara yang khusyuk, ya. Ini perintah Allah dilakukan oleh orang-orang soleh. Ada lagi dalam surat Az-Zumar ayat 14, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, katakanlah hanya kepada Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadaku. Jadi orang-orang soleh mengikhlaskan ketaatannya kepada Allah. Lillahi ta'alanya, lillahi ta'ala lahir batin, tidak lahir saja, tidak batin saja. Ada kelengkapan, yaitu adalah lahir batin dalam sholatnya. Nah, sehingga sholatnya orang soleh itu dari sisi wajahnya, hatinya, pikirannya, dalam sholatnya itu semua tertuju hanya untuk Allah, betul-betul lillahi ta'ala. Dan dalam sholatnya kalau sudah ngangkat takbir Allahu Akbar sampai salam, maka betul-betul seluruh jiwanya, seluruh pikirannya, seluruh bacaannya, itu semuanya, hatinya itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat yang kedua, angel, tapi minimal kita harus ada kewajiban itu belajar tentang agama, belajar tentang sholat. Ayo ngaji, itu harus dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, sholat yang ketiga itu ada sholat kelompok orang-orang wali. Sholatnya para wali, sholatnya kekasih Allah. Wes, ini tidak usah saya terangkan. Saya sendiri ketika menerangkan khawatir keliru, sebab bukan bidangnya tentang sholatnya para wali. Nah, jadi sulit dilakukan kalau kita hanya mengejar kewalian sulit, ya.
apalagi yang tadi orang-orang soleh tadi juga sulit. Nah, jadi kalau kita maunya begitu, maka kita harus butuh bimbingan agar sholat kita lebih khusyuk. Kita perlu bimbingan, kita perlu pembelajaran, kita perlu belajar agar sholat kita semakin hari semakin khusyuk. Tidak usah malu, usia sudah tua 50 tahun, ya, sholatnya begitu saja. Ingin meningkatkan kualitas sholatnya untuk ngaji, wah izin, usia tua, tidak usah izin, ya, tidak usah izin. Barangkali dengan usia tua sadar untuk ngaji, barangkali ngajinya itu sarana dia untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali niat belajarnya menjadi sarana kedekatan dia kepada Allah. Barangkali juga Allah mendekat kepada dia, kepada hambanya. Kita tidak tahu amal mana yang diridhai Allah, kita tidak tahu amal mana ditolak oleh Allah, dan kita tidak tahu amal mana amal kita yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, kebanyakan kita nyuwun sewu, ya, kadang kita ini sholatnya sholat formal. Apa formal itu? Ketika kita sholat di hadapan orang banyak, dengan perangkat-perangkat sholat, dengan sajadahnya, dengan serbannya, dengan minyak wanginya dan sebagainya, khusyuknya luar biasa. Tetapi ketika dia sholat sendirian atau di rumah atau tidak di hadapan publik, maka sholatnya itu biasa-biasa saja. Ini ada ketidakseimbangan. Nah, itu berarti kata Imam Ghazali, orang semacam ini termasuk kelompok orang-orang lalai, orang-orang riya dan sebagainya. Oh, kalau sembahyang di masjid, ya, luar biasa, tapi di rumah dan sebagainya, ini perlu evaluasi bersama agar sholat kita itu bisa meningkat kualitasnya dan kuantitasnya. Para hadirin rahimakumullah, ya, yang paling hebat itu sholat apa? Semacam istilahnya muqarrab min rabbih. Sholat yang paling hebat. Sebab apa? Sholat yang bersifat muqarrab min rabbih atau didekatkan dari Allah, itu sholat yang lahir batinnya itu tertuju hanya untuk Allah. Sholat orang ini semacam ini adalah sholat yang dalam sholatnya selalu merasakan kehadiran Allah. Dalam sholatnya orang semacam ini itu sadar, itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga dikatakan orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang sholatnya muqarrab min rabbih, dekat dengan Allah. Para hadirin rahimakumullah, lah kemudian fa inna ma yataqabbalu, mongko lamun mesti nerima sapa Allah Gusti Allah, maka sungguhnya Allah itu menerima apa min sholatika, dari salatmu, bi qadri khusyuika, dengan berdasarkan atau ukuran kekhusyuanmu, wa khudu'ika, kekhudu'anmu, wa tawadhu'ika, andap asormu, wa tadarru'ika, DP-mu. Ini adalah peringatan atau anjuran dari Imam Ghazali. Lah para hadirin rahimakumullah, berarti apa? Untuk mencapai itu semua, ya, berarti kita perlu meningkatkan sholat kita, tidak sekedar kewajiban, tidak sekedar sah tidak secara fikih, tapi juga bisa melahirkan sikap kualitas moral, kualitas baik terhadap diri kita, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Imam Ghazali mengatakan, kalau ingin sholat lebih diterima oleh Allah, lebih dilihat oleh Allah, maka Allah itu melihat apa? Kekhusyuanmu, melihat kekhuduanmu, melihat ketawadhuanmu, melihat ketadarruanmu dan sebagainya. Makanya wa'bud, ya, wa'budu fi sholatika, maka beribadahlah kepada Allah dengan sholatmu yang sempurna. Para hadirin rahimakumullah, ya, fa inna ma yataqabbalullahu min sholatika biqadri khusyu'ika. Apa itu khusyuk? Ya, iki angel, ya, yang ngaji belum tentu khusyuk sholatnya, ya.
harus pembelajaran. Khusyuk itu enggak kemudian kita sudah sampai tingkat tertentu kemudian selesai. Jangan. Khusyuk itu adalah bukan tujuan. Khusyuk itu sarana kita mendekat kepada Allah. Ya. Khusyuk itu adalah dari kata khosya'a yakhsya'u khusyu'an, yang artinya bisa kerendahan hati, bisa kesederhanaan, bisa konsentrasi, bisa fokus. Apa? Pikiran kita, hati kita, anggota sholat kita itu tidak lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholatnya. Ya, dia tahu dan faham dan sadar betul ketika sholat setelah tangan terangkat takbir pertama, maka dia sadar yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusyuk ini para hadirin menurut ulama-ulama sufi itu adalah sebagai bukti keikhlasan, ya. Sebab orang-orang yang sholat tanpa keikhlasan, keterpaksaan misalnya, itu berarti khusyuknya palsu, khusyuknya berdusta, khusyuknya bohong, ya. Ini harus difahami kita semua. Makanya belajar tidak akan pernah berhenti, ya, untuk mencapai kekhusyukan dalam diri kita, jiwa kita, tidak hanya dalam khusyuk dalam sholat, juga khusyuk di luar sholat. Sikap kita pada orang lain bagus, tidak menjelekkan orang lain, itu bagian dari khusyuk, ya. Makanya nggak boleh kemudian kita merasa paling berilmu, merasa paling punya jabatan, merasa paling pinter, ya. Sehingga kalau merasa paling berjasa misalnya, kemudian ada orang yang mengingatkan, dianggap benci. Wah, ini posisi saya nanti habis. Ya, itu adalah bisikan-bisikan yang lahir dari orang-orang yang tidak khusyuk ketika di dalam masyarakatnya, lingkungannya, lembaganya dan sebagainya. Kalau begitu berarti menurut Imam Ghazali orang-orang seperti itu tidak punya rasa tawadhu, baik tawadhu dalam dirinya, tawadhu pada orang lain, tawadhu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah hilang tawadhunya, paling merasa paling baik dan sebagainya, maka nasihat apapun, masukan apapun, pendapat apapun tidak akan pernah diterimanya, sebab orang semacam ini merasa lebih dari orang lain dalam segala hal. Para hadirin rahimakumullah, itu khusyuk, ya, khusyuk. Jadi bagaimana cara khusyuk? Ini sulit sekali kita lakukan, tetapi para ulama-ulama banyak menerangkan tentang hal ini. Barangkali penjelasan dari salah satu ulama itu masuk dalam diri kita, difahami oleh kita, dan bisa dilakukan oleh kita. Contoh misalnya, gimana bisa khusyuk? Yang pertama, guru saya, ya guru yang bernama Kiai Ishaq Latif Tebuireng pernah sering mengatakan, kalau ingin khusyuk syaratnya satu, harus berilmu, mencari ilmu, faham dengan syarat dan rukunnya sholat, faham bacaan yang dibaca dan juga gerakan sholat, faham ketika sholat siapa yang disembah, siapa yang dituju, semua harus ada ilmunya. Yang kedua adalah menghadirkan hati. Bagaimana hati kita itu sambung dengan Allah. Jangan sampai hati kita kosong dari Allah. Jadi ada kesadaran bahwa sholat itu adalah munajah kita kepada Allah. Ada kesadaran bahwa sholat kita adalah komunikasi dengan Allah. Ada kesadaran bahwa sholat kita adalah dialog dengan Allah. Bahkan ada semacam sikap yakin, ihsan, bahwasanya Allah itu melihat kita, Allah itu memperhatikan kita, Allah itu mengawasi kita, mengawasi sholat kita dan ibadah kita. Yang terakhir kata para ulama apa? Yang terakhir menganggap sholatnya itu terakhir. Jadi ada perasaan kuat dalam dirinya bahwa sholat yang dilakukan adalah sholat terakhir. Setelah sholat dia akan meninggal dunia. Sebab tidak ada jaminan para hadirin, ya, usia kita panjang, ya, tetap hidup ketika berganti gerakan sholat. Jangan kemudian begitu. Ada pesan dari Imam Ibnu Mulqin, ya, Asy-Syafi'i al-Misri,
yang wafat tahun 1401 Masehi di Mesir. Beliau pendapatnya dikutip oleh ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani As-Syafi'i yang wafat tahun 1570 Masehi dalam kitab Al-Majlisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawi. Beliau mengatakan bahwa Imam Mulkin mengatakan kalau ingin khusyuk dengan syarat tadi ditambah dengan sadar bahwa Allah itu di hadapanmu, sadar bahwa Allah memandangmu, sadar bahwa hadapkan dengan benar. Bahkan beliau mengatakan kalau kita sedang rukuk misalnya maka bayangkan bahwa usia kita tidak sampai iktidal. Kalau kita sudah iktidal, maka bayangkan usia kita nggak sampai sujud. Kalau sudah sujud, maka bayangkan usia kita nggak sampai duduk di antara dua sujud. Ini bayangan-bayangan bahwa sholat kita terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga merasakan surga di kanan kita, neraka di kiri kita, dan kaki yang kita pijak untuk sholat adalah Shiratal Mustaqim. Itu adalah tip atau cara-cara bagaimana menurut Imam Ibnu Mulkin, ulama abad 14 seperti itu. Mudah dilakukan, mudah didengarkan tapi sulit dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, ada juga ungkapan dari Imam Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah, ulama tabi'in yang wafat tahun 715 Masehi di Madinah. Beliau salah satu fuqaha 7 Madinah, juga merupakan menantu sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan ini tercatat kalau tidak salah dalam kitab Sunanul Kubra karangannya Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1066 Masehi. Juga tercatat dalam kitab Tafsirul Kasyaf karangannya Imam Az-Zaila'il Hanafi yang wafat tahun 1342 Masehi. Ini dikatakan oleh Imam Sa'id Al-Musayyab bahwasanya lau khosa'a qalbu hadzal khosa'at jawarihu. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, maka akan khusyuk pula anggota tubuhnya yang lain. Ini hanya sekedar khusyuk. Yang kedua adalah wa khudu'ika, tentang khudu'. Nah, ini bedanya antara khusyuk dengan khudu'. Kalau khusyuk itu lebih dominan kepada aspek rohaniyah, aspek kejiwaan sholat, aspek hati, aspek khusyuk, konsentrasi dan sebagainya. Sedangkan kalau khudu' itu lebih dominasi kepada sikap badaniyah, sikap zahiriyah. Wa huwal iqraru bil istikhda'u, yaitu sikap tetap dan sikap khusyuk pada badan. Jadi khusyuk itu, saya ulangi, itu lebih dominan kepada kualitas rohani, hati dan pikiran. Kalau khudu' itu ketundukan dalam ketertiban. Jadi sampean tertib sholatnya, tertib gerakannya, tertib caranya, tidak tergesa-gesa, minimal adalah tumaknina, diam dari suara atau gerakan mengganggu dari luar sholat. Nah, ini adalah termasuk dari sikap khudu' dalam sholatnya. Nah, kemudian hubungan antara khusyuk dan khudu' ini diperjelas oleh namanya Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, ulama tafsir dari mazhab Maliki yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan khusyuk itu adalah perilaku jiwa yang tergambar secara khudu' pada perilaku anggota badannya dengan sikap tenang, sikap merendah dan tertib. Nah, ini menurut Imam Qurtubi. Yang ketiga wa tawadhu'ika, sikap tawadhu andab asor. Ini adalah dari kata ittadha'a tawadhu'a. Tawadhu'a yatawadhu'u tawadhu'an. Artinya banyak. Kalau kita membaca kitab-kitab mu'jam, kitab-kitab kamus bahasa Arab, itu banyak arti. Bisa tawadhu diartikan apa? Diartikan menampakkan rasa malu, tidak sombong dan tidak congkak. Ini tawadhu. Makanya orang yang tawadhu
baik dalam sholatnya, di luar sholat, dalam lingkungan masyarakat. Kita lihat dari bahasanya sudah terlihat sikap kasarnya, sikap menang sendirinya, ya, kemudian merasa tinggi dari orang lain, ya, pintar menilai orang tapi dinilai orang marah dan sebagainya. Ini bisa dinilai dari sikap lahiriah di dalam kehidupannya. Ada juga yang mengatakan tawadhu itu apa? Tawadhu itu selalu merasa hina, selalu merasa bodoh, selalu merasa rendah diri, selalu merasa merendah dari orang lain. Agar apa? Agar tidak terjadi kesombongan, ya. Makanya menurut ahli tasawuf Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat tahun 803 Masehi di Mekah, beliau mengatakan tawadhu itu adalah merendah kepada yang hak, kepada Allah, ya. Itu tunduk kepada Allah dimanapun berada, tunduk dan tawadhu di dalam sholat, di luar sholat, punya jabatan juga tawadhu, tidak punya juga tawadhu, dimanapun tawadhu, pekerja juga tawadhu dan sebagainya. Nah, tawadhu ini jarang dimengerti para hadirin. Tawadhu ini sikap akhlak yang luar biasa, sebab salah satu sikap yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang itu memiliki sikap tawadhu, akan mulia orang itu. Ini ada hadis riwayat Abu Hurairah, ya. Kalau ini ada sahih Imam Muslim, kalau kita sedekah maka bertambah hartanya. Kalau kita seorang pemaaf, ya, maka akan mulia. Kalau kita tawadhu maka derajatnya akan naik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan tidak tawadhu seseorang karena Allah kecuali dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawadhu. Makanya belajar tawadhu penting bagi siapapun, terutama bagi kita yang punya jabatan-jabatan apapun, terutama jabatan agama. Ini sensitif sekali sebab terkait dengan syariat. Yang lain adalah watadarruika, sikap tadarru. Tadarru ini adalah ad-dhara'ah, merendah, penuh harap. Artinya bedanya dengan lain apa? Kalau tadarru itu ndp, merendahkan diri kepada Allah dengan apa? Sangat meminta, ya, meminta, penuh harap kepada Allah, penuh harap, ya, penuh harap. Nah, ada suatu gambaran yang mudah dimengerti dari Imam Hambali tentang tadarru. Ada orang yang di lautan naik kapal, tenggelam kapalnya, kemudian ada kayu, sebatang kayu dibuat untuk tumpuan, kemudian dia diambang kematian, maka dia penuh harap kepada Allah, menatap langit, penuh harap, minta, berteriak kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, itu berarti itu menurut Imam Ambali adalah gambaran sikap tadarru, mengharap, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir para hadirin, wa'budhu fi sholatika, maka dengan tadarru, tawadhu, takhassu, khusyuk, takhudhu dan sebagainya, maka kita wa'budhu fi sholatika, maka persembahkan ibadahmu, sholatmu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Semakin hari semakin meningkat kemampuan ilmu kita, kemampuan ibadah kita, kemampuan amaliyah kita dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.